Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wah, pagi anak-anak. Kali ini kita ketemu lagi di materi atau di pelajaran informatika bersama saya dan Budian untuk melanjutkan pembelajaran secara online ya. Masih seperti yang kemarin, masih sebelum-sebelumnya pelajaran yang masih sampai saat ini kita masih pembelajaran secara online secara jarak jauh, melanjutkan materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Tolong untuk yang baru masuk atau mungkin yang kalian tadi sudah masuk, ketika masuk langsung dimatikan mic dan kameranya. Itu etika dalam meeting. Kalau kalian masuk apalagi telat, itu langsung dimatikan mic-nya biar tidak mengganggu waktu pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai ke materi untuk pertemuan ketiga kita, saya mengingatkan lagi kalau masih ada anak-anak yang kesulitan dalam masuk ke atau login ke Microsoft Teams ya. Jadi kalian harus membedakan antara Microsoft Teams dan Google Classroom. Karena mungkin di pelajaran lain atau di guru lain itu ada yang menggunakan Google Classroom, ada juga yang menggunakan Teams. Jadi kalian harus membedakan akun kalian yang menggunakan Microsoft Teams dan menggunakan Google Classroom. Tolong yang baru masuk dimatikan dulu mic-nya. Oke, ya. Jadi kalian harus membedakan antara Microsoft Teams dan Google Classroom karena kalian ada beberapa yang masih kebingungan kalian mau masuk ke tim tapi menggunakan akun Google. Nah, menggunakan Gmail. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau gabung ke tim meeting, kita atau mengerjakan tugas menggunakan tim berarti itu menggunakan Microsoft yang menggunakan @smpn1mungkit.sch.id. Dan kalau kalian misalnya disuruh mengerjakan pakai Google Classroom, Google ya, berarti kalian menggunakan emailnya Gmail ya, gmail.com itu. Oke, langsung saja untuk materi. Saya share materi pertemuan ketiga kita. Oke, ini materi pertemuan ketiga kita yaitu ini ya yang untuk materi kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang install Microsoft Teams di HP ataupun di laptop, kemudian aktivasi login ini ya. Kelas 8 saya kira kalian harusnya sudah paham bagaimana login menggunakan email dan password ke Teams. Untuk password itu kalian yang pertama itu diberi email yang menggunakan smpn1mungkit.sch.id dan passwordnya. Nah, ketika masuk pertama kali menggunakan password, kalian diminta mengubah passwordnya. Nah, itu password yang kalian ubah itu silahkan dicatat karena itu akan dipakai seterusnya oleh kalian. Jadi kalian menggunakan password itu. Tapi ketika kalian lupa menggunakan passwordnya kemarin sudah diganti tapi kok tidak dicatat dan kalian mau masuk lagi lupa, nah kalian bisa mengajukan reset password ke kita, ke Budian atau ke saya. Nah itu. Kemudian masuk kelas menggunakan kode kemarin kita sudah atau saya yakin juga kalian sudah masuk kelas semua, masuk kelas menggunakan kode, kalian dibagikan kode oleh guru kalian kemudian akan otomatis masuk ke kelas. Kemudian mengikuti meeting seperti saat ini. Kalian ketika mengikuti meeting juga harus lihat apakah sudah mulai atau belum. Kalau sudah mulai waktunya ya otomatis langsung matikan kamera dan mic-nya. Kemudian kemarin yang
materi yang kedua itu adalah mengelola kelas, yaitu apa itu tadi yang lewat? Ya, mengelola kelas kemarin sudah kita bagaimana bahas channel post, kemudian file, kemudian chat, kemudian assignment atau tugas kalender. Nah, itu untuk mengikuti meeting. Kemudian ini adalah materi kita hari ini adalah praktek atau kita interaksi dalam meeting. Itu seperti apa atau apa saja yang digunakan dalam kegiatan meeting itu. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, walaupun mungkin beberapa kemarin sudah ada yang mencoba fasilitas-fasilitas yang ada di meeting. Ya, ini contohnya adalah di sini ada. Oke, yang baru masuk. Halo. Ya. Oke. Yang baru masuk tolong dimatikan mic-nya. Ya. Ini contoh tampilan meeting ya, meeting misalnya ini meeting with Dian Purnamasari. Kalau sekarang judulnya adalah meeting apa ya, lupa. Ya, sekarang judulnya di sini punya kalian adalah 8 INF tatap muka ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di situ akan tampil berapa menit mengikuti meeting, kemudian jumlah peserta yang mengikuti di situ ada berapa akan tampil di situ. Oke. Kemudian di sini ada menu chat ya. Di situ adalah menu yang digunakan untuk menyampaikan pertanyaan menggunakan teks ya. Kalau kalian mau bertanya menggunakan teks di situ, kemudian di sini ada tampilan peserta. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya ini interaksi dalam kegiatan meeting. Ya, ketika kita meeting seperti ini, kalian harus tahu apa menu-menu yang digunakan untuk mengikuti meeting. Jangan sampai nanti salah. Nih ya, utamanya adalah di situ ada kalau yang pertama kita bahas ini angkat tangan. Kalau kalian mau bertanya, karena dalam meeting video dan mic kalian dimatikan, kalau kalian mau bertanya, kalian harus menggunakan menu angkat tangan itu, ya. Kalau di sini di HP kalian atau mungkin di laptop, kalau kebanyakan kalian menggunakan HP, di situ di menu ini yang di titik 3 itu diklik, itu akan muncul menu ini ya, beberapa menu ini. Nah, di situ ada menu angkat tangan. Ya, di situ ada menu angkat tangan. Itu kalau diklik, nah itu nanti akan di tampilan kita itu akan tampil siapa saja yang mengangkat tangan. Kemudian akan kita persilahkan untuk memberikan pertanyaannya atau menyampaikan pertanyaannya. Kemudian silahkan nyalakan mic dan videonya untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, seperti itu. Itu untuk bertanya ya, angkat tangan. Setelah kalian menyampaikan pertanyaan, jangan lupa untuk menurunkan tangan. Nah, diklik titik 3 ini. Ketika kalian sudah tadi mengangkat tangan, maka di sini akan tampil ini, menurunkan tangan. Nah, ketika selesai menyampaikan pertanyaan, silahkan diklik lagi menurunkan tangan. Maka nanti gambar tangan di menu kita itu nanti akan hilang. Nah, itu. Itu adalah angkat tangan. Kemudian adalah ini ya, kalau menyampaikan pertanyaan dengan suara dan menampilkan video. Nah, ini ketika kalian akan menyampaikan pertanyaan dengan video, dipastikan di gambar videonya tidak ada tanda garis miring seperti ini atau di tanda ya di tanda silang seperti ini ya, di garis itu dipastikan tidak ada, maka akan tampil video kalian. Kemudian kalau ada mic-nya seperti ini berarti itu tidak nyala, harus diklik biar mic-nya nyala. Nah, kemudian ini audio ini untuk mendengarkan. Kalau diklik tanda silang ini berarti kalian tidak bisa mendengarkan itu. Kemudian selanjutnya adalah ini. Kita akan ya berbagi layar ya. Berbagi layar itu seperti yang saat ini saya sampaikan. Ini
yang tampil di layar kalian itu bukan dalam tampilan yang besar, itu adalah tampilan layar yang saya bagikan, bukan tampilan saya, tapi layar yang saya bagikan. Nanti kalian akan saya suruh untuk mencoba membagikan tampilan layar kalian, ya. Ya, bagaimana caranya? Ini seperti ini. Ya, kalau tadi diklik titik 3 di atas mengangkat tangan, di situ ada klik bagikan. Nah, kemudian nanti kalau di HP nanti akan tampilannya seperti ini. Diklik bagikan akan tampil ini. Bagikan layar, bagikan PowerPoint, bagikan video, bagikan foto. Nah, itu. Ketika kalian klik ini, bagikan layar, maka akan muncul ini. Layar yang dibagikan itu akan nih di pinggirnya itu akan ada warna merah seperti ini, ya. Warna merah kedip-kedip. Nah, itu berarti layar kalian sedang dibagikan atau sedang ditampilkan, sedang ditonton oleh banyak orang itu. Nah, jadi nanti ketika mau membagikan layar, nah pastikan kalian sudah siap untuk membagikan layar. Jangan sampai nanti kalian mau membagikan layar tapi yang dibagikan adalah ternyata kalian pas buka foto-foto kalian atau mungkin file-file yang tidak harusnya dibagikan, kalian salah. Nah, itu. Nanti ketika layar seperti ini dibagikan maka akan tampil. Nah, nanti kita akan mencoba. Kita akan memanggil beberapa anak, saya panggil acak untuk membagikan membagikan layarnya. Nanti siapa saja nanti akan saya panggil, tolong nanti di bagian layarnya seperti itu. Ketika selesai membagikan layar, silahkan layarnya selesai dibagikan, silahkan ditutup. Nah, di bawah itu ada berhenti menyajikan, itu diklik, maka itu akan tampil akan tertutup, maka akan berhenti untuk membagikan layarnya. Itu kalau menggunakan HP ya. Kalau menggunakan laptop nanti ada tampilan sendiri, itu lebih seperti ini, nanti lebih mudah. Oke. Oke, untuk selanjutnya adalah nah di sini nanti ini ada yang mencoba membagi Satya Royan. Nah, ini ternyata malah sudah mencoba. Nah, belum disuruh sudah mencoba membagikan layarnya ya. Di situ di layarnya Satria Royan itu sudah pembagian layar tampilan meeting kita. Jadi ya di sini tampil saya, Budian, kemudian di situ ada 2 orang lagi. Karena kalau di HP kan tampilannya cuma 4 orang seperti ini ya. Untuk Satya Ryan, terima kasih sudah mencoba untuk membagikan. Untuk yang lain nanti akan saya beri kesempatan, akan saya panggil. Tolong diberhenti menyajikan dulu Mas Satria Ryan. Ya, oke. Oke, saya lanjutkan lagi untuk ya. Selanjutnya adalah ini. Ya, jadi membagikan papan tulis. Jadi ini nanti saya akan membagikan papan tulis itu semua peserta meeting itu dapat menulis di papan tulis itu. Kalian semua nanti bisa mengetik di papan tulis itu ya. Di situ nanti akan saya bagikan papan tulis, kalian bisa menulis di papan tulis itu. Semua peserta bisa. Tapi untuk yang membagikan itu khusus yang menggunakan komputer saja itu, atau yang laptop itu yang bisa membagikan. Tapi kalau pakai HP itu cuma bisa mengikuti untuk menulis. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Ketika saya membagikan membagikan papan tulis, kalian yang di HP akan tampil seperti ini. Di sini ada warna-warna pena, kemudian ada teks, ada note, kemudian di atas ada ketuk kembali untuk kembali ke rapat. Itu kalau mau selesai kembali ke rapat itu pencet ini. Nah, nanti kita akan coba untuk
berbagi papan tulis ini. Nanti kita semua silahkan mencoba untuk menulis, tapi silahkan nanti tulisannya yang bagus-bagusan kalau pakai di papan tulis pakai apa, seperti apa ya. Nanti silahkan tuliskan namanya sendiri-sendiri di situ. Nanti kita akan mencoba. Oke, ya. Itu untuk materi hari ini. Ini teorinya. Prakteknya sebentar lagi akan kita coba praktek untuk yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian ini untuk materi minggu depan ya. Jadi mungkin kalian sebelum kita ke materi nanti kalian bisa belajar dulu ya. Untuk minggu depan itu nanti ada penugasan. Penugasannya ada dua macam ya. Yang pertama menggunakan online atau daring ya. Kemudian yang kedua menggunakan offline luring. Yang menggunakan online ya. Jadi ini adalah penugasan kita yang penugasan atau mungkin penugasan pertama menggunakan ya nanti akan kita sampaikan atau mungkin kita koreksi kemudian nilainya kalian akan tahu. Nah, itu untuk penugasan ini adalah penugasan pengetahuan kalian sampai saat ini dari yang sudah kita pelajari. Itu dari kemarin pertemuan pertama sampai hari ini nanti akan kita sampaikan soalnya, kemudian nanti jawaban itu ditulis di buku mapel informatika kalian. Nah, kalian kan sudah punya buku mapel sendiri-sendiri. Nah, silahkan nanti tulisan jawabannya itu ditulis di buku mapel informatika, kemudian nanti untuk jawabannya difoto, kemudian nanti diunggah atau diupload ke Microsoft Teams. Nanti di situ ketika kita memberikan soal nanti akan ada tempat untuk mengupload. Nah, silahkan nanti foto jawabannya itu diupload di situ. Nah, itu yang menggunakan online, nanti seperti itu cara menjawabnya. Kemudian yang kedua yang offline itu pada hari Selasa 18 Agustus itu nanti kita akan tugasnya silahkan mengambil tugas di sekolah orang tua kalian. Yang untuk yang offline mungkin nanti ada yang belum tahu, tugasnya diambil pada hari Selasa karena karena hari Senin kan 17 Agustus tanggal merah. Yang offline yang mengambil tugas di sekolah itu pada hari Selasa. Kemudian untuk jawabannya itu ditulis di buku mapel informatika juga, dikumpulkan pada hari Senin 24 Agustus 2020. Maksudnya Senin berikutnya. Ya, itu untuk materinya. Untuk saat ini selanjutnya kita akan mencoba tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu angkat tangan, kemudian bertanya menggunakan video dan mic, kemudian akan berbagi layar. Oke. Sekarang silahkan semuanya untuk mengangkat tangan. Ya, silahkan angkat tangan, raise your hand. Silahkan angkat tangan. Semuanya silahkan angkat tangan di layar. Nah, semua. Ayo, semuanya. Tolong semuanya silahkan diangkat tangan. Angkat tangan. Ada di menu yang tadi. Klik titik 3, kemudian angkat tangan atau raise your hand. Ayo, kok yang lain kok nggak mengikuti apa ini? Halo, ayo, yang lain, angkat tangan. Oke, ini kok baru 3 anak yang angkat tangan ya. Yang lain ini mengikuti atau tidak? Oke, silakan yang sudah angkat tangan biarkan dulu angkat tangan biar saya tahu kalau kalian tadi sekarang sudah mengikuti dan angkat tangan. Untuk yang lain akan saya panggil untuk mengikuti secara video dan audio biar
Mic-nya nyala. Akan saya panggil kalau anaknya tidak menyaut berarti anak itu cuma menyalakan timnya kemudian ditinggal. Nah, seperti itu. Akan saya panggil. Oke, yang pertama silahkan Huwaida. Tolong dinyalakan video dan mic-nya. Halo, video. Ah, iya. Iya. Oke. Pakai seragam ya. Iya, Senyum Pak. ya, Ya. saya foto ya. Oke. Senyum. Oke. Ya. Terima kasih Waida. Tolong dimatikan dan mic dan videonya lagi. Selanjutnya akan saya panggil Muhammad Ridwan Baihaqi. Muhammad Ridwan Baihaqi. Halo. Tolong dinyalakan video dan mic-nya. Muhammad Ridwan Baihaqi. Halo, Muhammad Ridwan Baihaqi. Oke, ini tidak menyaut. Oke, berarti Muhammad Ridwan Baihaqi ini tidak mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nanti akan atau mungkin ada masalah. Kalau ada masalah loading, silakan tuliskan di chat. Nah, kalau chat kan cepat. Nah, tuliskan di chat. Muhammad Ridwan Baihaqi silakan tulis di chat. Loading lama Pak, tidak bisa masuk atau sinyalnya agak susah. Nah, seperti itu. Yang saya panggil itu. Silahkan nanti kalau memang terkendala kalian bisa menuliskan di chat. Oke, selanjutnya saya panggil Sofi Cantika Dwi Pratiwi. Silahkan dinyalakan video dan mic-nya. Sofia Cantika Dwi Pratiwi. Sofi Cantika. Halo. Oke, ya. Tolong diturunkan. Nah, diperlihatkan wajah cantiknya. Ya, oke. Oke, halo. Ya, Sofi, diturunkan dong kameranya, nggak kelihatan mukanya itu. Nah, Sofi. Halo. Nah, diturunkan dikit. Ya. Oke, terima kasih untuk Sofi. Bisa dimatikan lagi, boleh. Oke, itu jadi karena ini waktunya sudah hampir habis ya. Selanjutnya, Sofi silahkan videonya dimatikan lagi, nggak apa-apa. Videonya dipencet, dinonaktifkan lagi, seperti itu. Selanjutnya akan saya contohkan cara berbagi layar. Nanti tuliskan nama kalian di situ ya, berbagi papan tulis. Oke, nah di situ tampil papan tulis di layar kalian. Silahkan tuliskan nama kalian. Bisa pakai, nah tulis saja, tulis nama. Nah seperti itu ya. Silahkan tuliskan. Nah, atau bisa pakai teks juga bisa ini. Nah, seperti ini. Silahkan tuliskan semuanya yang mengikuti. Semuanya yang mengikuti, silahkan tuliskan di situ nama kalian. Ayo, semuanya yang mengikuti, silahkan tuliskan. Nah, kalian bisa pakai coret-coret di situ. Aduh, kenapa nggak ada? Oh, udah. Ya, saya nggak bisa, Nah. Pak. Oke, yang kesulitan bisa bertanya, silahkan. Bagaimana caranya? Nah, silahkan. Nah, ini ada teks ya, pakai teks ini bisa. Atau pakai ini, nah pakai ini juga bisa. Nanti kita akan pembelajaran seperti ini, contohnya ya nanti silakan ini dijawab. Nah, pakai teks seperti itu kalian semua menjawab di situ pakai teks. Nah. Wah, ini kok uyuk-uyukan ini ya.
Oke, seperti itulah kira-kira untuk berbagi layar ini kelas 8 partisipasinya kurang banyak ini yang masih banyak yang kurang aktif. Untuk berikutnya saya harap untuk pembelajaran lebih aktif lagi. Oke, saya tutup untuk presentasi atau mungkin untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tolong diingatkan teman-teman kalian untuk yang belum mengikuti atau belum mengetahui materi kita untuk disampaikan bahwa hari ini kita pelajaran seperti ini, kemudian minggu depan akan ada penilaian. Oke. Terima kasih, selamat pagi. Silahkan dinyalakan mic semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta gini.